wisata yang cukup terkenal di Filipina. Yang mana di sana Christine ini tumbuh dan besar di keluarga yang cukup bahagia, harmonis dan juga berkecukupan. Yang ngebuat sejak kecil Christine ini tuh udah jadi anak yang cukup terdidik, anak yang baik dan juga ceria. Yang bahkan sejak kecilnya ya Christine ini tuh ternyata udah bercita-cita keliling dunia karena ketertarikannya dengan dunia luar. Terus di tahun 2010 Christine pun itu disekolahkan orang tuanya di salah satu sekolah terbaik di kotanya, yaitu di Heritage Academy of the Philippines. Terus di tahun 2013 setelah dia lulus SMA, dia pun mulai merantau keluar kota untuk kuliah di University of the Philippines Mindanao yang ada di kota Davao City. Selama kuliah di sana, Christine pun mulai bergaul yang ngebuat dia nih jadi punya banyak teman, mau perempuan ataupun laki-laki. Dan di sini juga ya Christine pun itu mulai aktif di beberapa kegiatan yang ada di kampusnya. Salah satunya dia sempat ikut cheerdance di kampusnya yang ngebuat dia pun itu jadi sosok yang cukup populer di kampusnya, bahkan di sosial media saat itu. Karena sejak tahun 2017 itu dia emang mulai membangun karirnya sebagai influencer dan juga model di Instagram. Nah terus di tahun itu juga ya Christine pun itu akhirnya menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude yang emang cukup membanggakan. Tapi prestasinya nggak sampai di situ aja, yang seolah ya tahun 2017 ini itu tahun keemasannya dimulai. Karena di tahun itu juga Christine ini mulai ikut kontes kecantikan yang bahkan dia berhasil jadi runner up di kontes kecantikan lokal di sana, yaitu di Miss Silka Davao. Terus singkat cerita 2 tahun kemudian ya, tepatnya di tahun 2019, Christine pun itu mendapatkan pekerjaan baru yang mana ini pekerjaan yang sebenarnya udah dia impi-impikan sejak dulu, yaitu jadi pramugari di maskapai terbesar di Filipina, yaitu di Philippines Airlines. Karena sejak kecil Christine ini emang udah bercita-cita banget tuh untuk keliling dunia. Makanya dapat pekerjaan sebagai pramugari ini itu sebuah kesuksesan besar untuk dia. Jadi karena itu Christine pun akhirnya merantau lagi dan menetap di kota Manila dan berkarir sebagai pramugari sekaligus influencer, bahkan jadi model papan atas di sana. Terus karena karirnya ini, Christine pun itu mulai bergaul dengan teman-teman barunya di sana, yang mana temannya itu semuanya laki-laki yang secara terbuka mereka semua emang mengakui sebagai gay. Dan semua teman-teman Christine ini juga itu emang anak orang kaya atau mereka-mereka yang berasal dari keluarga elit di sana yang juga berkarir sesama influencer dan juga sama-sama bekerja di maskapai. Yang emang Christine pun sering ngontenin kesehariannya dengan teman-temannya yang semuanya laki-laki. Yang biasanya di waktu senggang Christine dan teman-temannya emang sering merayakan kebersamaan mereka dengan ngebuat pesta kecil-kecilan di hotel mewah. Yang pasti ya pestanya pun itu selalu diwarnain dengan alkohol. Karena saat itu Christine ini emang udah percaya banget dengan para teman-temannya tuh, yang emang dia pernah ngakuin secara publik kalau dia justru lebih merasa aman berteman dengan lelaki karena merasa dilindungin. Apalagi teman-temannya pun semuanya emang gay, yang menurut dia ya nggak mungkin mau nyentuh dia di saat mereka nginap bareng di hotel dalam keadaan mabuk. Nah awalnya pengakuan dia kayak gitu tuh, tapi ya itu sebelum semuanya terjadi. 2 hari sebelum semuanya terjadi, tepatnya di tanggal 28 Desember tahun 2020, dia sempat posting di Instagramnya kayak gini, yang sedang foto di kabin pesawat dengan kostum pramugari di masa-masa pandemi lalu, dengan caption yang dia tulis kayak gini nih, yang katanya kalau ini tuh penerbangan terakhirnya. Karena itu emang tugas terakhirnya di tahun 2020 itu, sebelum dia dapat cuti libur tahun baru. Karena saat itu ya emang udah di tanggal 28 Desember tahun 2020. Tapi ternyata penerbangan itu emang bener-bener penerbangan terakhir kalinya untuk hidupnya. Karena beberapa hari kemudian ya, komentar kayak gini pun mulai bermunculan dari para fansnya. Tapi sebelum semuanya terjadi, setelah dapat cuti libur tahun baru, Christine dan ketiga temennya itu bernama Rafael, Romel, dan John Reyes itu langsung merencanakan untuk mengadakan pesta tahun baru di hotel bintang 5 langganan mereka, yaitu di City Garden Grand Hotel yang ada di pusat kota Manila. Yang mana di situ mereka pun mesan 2 kamar di hotel itu, yaitu kamar bernomor 2209 dan juga kamar 2207. Karena di pestanya ya, ketiga teman Christine ini itu berencana ngundang teman-teman mereka juga, yang emang secara personal Christine ini tuh nggak kenal dengan temen dari ketiga temennya ini. Tapi Christine gak keberatan dan mempersilahkan ketiga temennya itu untuk ngundang teman-teman mereka juga. Nah jadi saat itu ya pestanya itu emang terbuka untuk temennya temen. Terus setelah kamar mereka reservasi ya, di penghujung tahunnya, tepatnya di tanggal 31 Desember tahun 2020, tepatnya di sore harinya, Christine dan ketiga temennya tadi pun yaitu sempat pergi ke hiburan malam dulu sambil makan malam dan minum-minum. Setelah itu mereka pun bubar untuk bersiap di acara malamnya. Nah terus di jam 11 malam ya, Romel dan Rafael itu yang pertama kali ke hotel untuk check-in. Nah terus 5 menit kemudian barulah Christine ini nyusul ke hotel, yang mana di sana ya situasinya ternyata udah rame karena hadirnya masing-masing dari teman mereka, termasuk manajer hotelnya juga itu mereka undang untuk join di pesta mereka malam itu. Terus setelah itu yang hampir di jam 12 malam, Christine pun sempat video call dengan ibunya untuk ngucapin selamat tahun baru. Nah yang mana itulah kabar terakhir dari Christine ini, karena setelah itu ya nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Christine di malam tahun baru itu.
Karena setelah semalaman mereka menggelar pesta, paginya ya yang udah di tanggal 1 Januari tahun 2021, saat mereka semua yang baru bangun, teman-teman Christine pun dikagetkan karena saat itu ya mereka nemuin tubuh Christine yang udah terbaring di bathtub yang ada di kamar mandinya dengan keadaan tubuhnya yang udah membiru dan juga kaku tapi masih bernafas. Karena ini beberapa teman Christine pun langsung melaporkan soal kejadian ini ke pihak hotelnya, dan setelah itu ya pihak hotelnya pun itu langsung melarikan Christine ini ke klinik yang ada di hotel itu. Di sana Christine yang udah nggak sadarkan diri itu berusaha disadarkan dengan menggunakan CVR sebagai pertolongan pertama. Nah tapi karena juga nggak sadar, jadinya Christine pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu ke Makati Medical Center. Nah tapi sayangnya ya nyampe sana dokter menyatakan kalau Christine ternyata udah meninggal dunia. Teman-teman Christine yaitu Romel, Rafael dan juga Reyes yang awalnya juga ngikut ngantar Christine ke rumah sakit itu juga kaget dan shock pas dokter sampein ke mereka kalau Christine ternyata udah meninggal dunia. Setelah Christine dinyatakan meninggal dunia, saat itu juga ya pihak rumah sakitnya pun langsung menghubungi orang tua Christine soal kejadian ini. Orang tua Christine yang dengar kabar ini pun ya pastinya shock, yang soalnya nggak percaya ya dengan apa yang dikabarkan ke mereka. Jadinya saat itu juga orang tua Christine pun langsung berangkat dari General Santos City ke Manila yang nempuh 2 jam terbang. Nyampe di sana setelah mereka ngeliat tubuh Christine, mereka pun itu makin kaget karena saat itu ya tubuh Christine itu benar-benar udah membiru, dan yang paling anehnya ya ternyata ada beberapa luka memar di tubuhnya, terutama di bagian tangan dan juga di kedua pahanya, yang seolah itu semua menggambarkan penyebab terjadinya. Nah karena inilah ya orang tua Christine yang udah ngerasa itu janggal itu langsung melaporkan soal ini ke pihak kepolisian di sana. Jadinya saat itu juga pihak kepolisian pun mulai menangani kasus ini dan juga menyelidiki penyebab pastinya. Ternyata emang bener banyak luka memar yang dianggap janggal yang ada di tubuh Christine. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih ya, polisi juga nemuin adanya sperma di tubuh Christine. Jadinya polisi pun langsung menyatakan soal kemungkinan kalau Christine itu dan juga diperkaos, yang mana ini dugaan awalnya. Tapi yang pasti saat itu ya polisi pun terus mendalami lagi dengan mengautopsi tubuh Christine ini secara menyeluruh untuk menyelidiki penyebab pastinya itu karena apa. Sedangkan di sisi lain saat itu juga ya kabar soal Christine ini pun mulai diberitakan, yang emang kabar ini pun ya cukup menghebohkan Filipina terutama para fansnya, karena saat itu Christine ini emang dikenal sebagai influencer yang dicintain. Yang pasti kabar ini pun cukup menyayat hati masyarakat di sana dan nuntut kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini. Karena dorongan ini, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dan langsung melakukan penyelidikan di kamar hotel tempat Christine dan teman-temannya menyelenggarakan pesta tahun baru, dan juga menyelidiki seluruh rekaman CCTV yang ada di hotel itu. Dan disinilah kelihatan tuh di sekitaran jam 11 malamnya ya, mereka termasuk Christine itu masih kelihatan normal karena di situ mereka kelihatan bolak-balik dari kamar 2209 ke kamar yang ada di sebelahnya yaitu kamar 2207. Gak lama kemudian kelihatan lagi tuh Christine yang sedang lari dari kamar 2207 ke kamar 2209 sambil nentengin sepatu dan sebotol anggur. Terus di sekitaran jam 2 dini hari kelihatan lagi tuh Christine yang sedang berduaan bolak-balik dari kamar sebelahnya dengan satu laki-laki yang memakai topi putih. Bahkan sempat kerekam di CCTV mereka berdua itu sempat ciuman di depan kamar 2209. Terus di situ juga beberapa kali kelihatan kalau Christine yang sedang jalan dalam keadaan yang gak seimbang. Terus di paginya tepatnya di jam setengah 7 pagi kelihatan lagi tuh Christine yang sedang digendong lelaki bertopi tadi dari kamar 2207 ke kamar 2209, yang mana itulah terakhir kalinya Christine ini kelihatan dalam keadaan yang benar-benar hidup. Karena setelah itu di siangnya, tepatnya di jam 12.30, pihak hotelnya itu ngebawa Christine menggunakan kursi roda yang udah dalam keadaan yang gak sadarkan diri, dengan keadaan tubuhnya yang udah membiru, yang dilarikan ke klinik yang ada di hotelnya. Jadi itulah rekaman CCTV yang sempat ngerekam aktivitas mereka dan juga ngerekam beberapa kejanggalan soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Christine di malam kejadian itu. Karena CCTV itu juga, polisi pun akhirnya menahan ketiga teman Christine ini yaitu Romel, Rafael dan juga Reyes untuk diperiksa. Nah dari penahanan mereka bertiga ini ya, jadinya kasus ini pun ya jadi makin menggemparkan lagi. Karena ketiga teman Christine ini emang orang yang punya nama besar di sana. Karena Romel ini tuh artis yang pernah memainkan beberapa film layar lebar di sana, dan juga dia pun seorang influencer sekaligus kerja di salah satu perusahaan maskapai di Filipina. Sedangkan Rafael itu anaknya Claire Del Fuente yang merupakan penyanyi legendaris yang dikenal kondang di Filipina, dan Rafael juga itu chef yang cukup terkenal di Filipina. Terus John Reyes yang juga orang terkenal di sana, karena John Reyes ini tuh pemenang kontes Mr. Guy World Philippines. Ya karena di sana Guy itu legal gitu ya, jadi juara kontes ini pasti yang ngebuat dia itu terkenal karena di sana itu dianggap prestasi. Jadi itulah tiga nama besar yang sebagai teman Christine ini yang akhirnya keseret di kasus ini. Yang mana saat itu ya saat diperiksa mereka bertiga pun ngakunya kalau mereka tuh nggak tahu soal apa yang terjadi dengan Christine malam itu. Tapi di situ mereka juga ungkapin tuh ada 9 orang lainnya yang merupakan masing-masing dari teman mereka yang juga ikut di acara pesta mereka malam kejadian itu. Salah satunya pria bertopi yang sempat kelihatan di CCTV dia yang sedang menggendong Christine, yang mana pria itu bernama Valentin Rosa.
Gonzales yang juga dikenal sebagai influencer di sana yang dikenal dengan nama panggungnya Alain Chen. Nah, karena ke-9 orang ini juga itu para tuan-tuan yang punya nama besar, jadinya ya polisi pun meminta untuk mereka segera menyerahkan diri. Nah, tapi ternyata saat itu mereka semua udah menghilang. Yang akhirnya polisi di sana pun sempat ngancam kalau mereka nggak menyerahkan diri, polisi akan melakukan penangkapan dengan kekerasan. Karena ancaman itu akhirnya ya satu persatu mereka pun itu menyerahkan diri untuk menjalani proses pemeriksaan. Tapi di sana mereka semua memberikan pengakuan yang katanya ya kalau mereka itu nggak tahu soal apa yang dialamin Christine. Karena berdasarkan pengakuan mereka itu semua, malam itu mereka emang menggelar pesta tahun baru di 2 kamar dan pestanya berjalan normal tanpa adanya masalah apapun. Yang emang malam itu ya mereka dalam keadaan pengaruh alkohol. Terus paginya mereka pun ngakunya kaget karena ngelihat Christine yang udah terbaring di bathtub kamar mandi dengan keadaan tubuhnya yang udah membiru. Nah, jadi karena itu ya mereka pun langsung minta bantuan tuh ke pihak hotelnya untuk ngebawa Christine ini ke klinik hotel. Jadi itulah pengakuan mereka yang emang gak ada satupun dari mereka yang menjelaskan soal apa penyebab luka memar di tubuh Christine dan juga soal sperma yang ditemukan di tubuhnya. Dan karena pengakuan mereka ini juga ya, kasus ini yang sebenarnya hampir terungkap seketika berubah jadi abu-abu. Jadi sebelumnya, polisi yang sebut kasus ini adalah kasus pembunuhan mendadak merubah pernyataannya dengan penuh kejanggalan. Karena setelah hasil otopsi keluar, polisi sebut penyebab kematian Christine itu akibat faktor alami karena kesalahannya sendiri. Karena berdasarkan otopsinya, Christine ini dinyatakan meninggal akibat mengalami aneurisma otak alias pecahnya dinding pembuluh darah yang ada di otaknya akibat penyakitnya sendiri. Yang mana hasil otopsi ini pun ngebuat orang tua Christine kaget dan pastinya protes. Karena Christine itu adalah seorang pramugari yang rutin melakukan medical check up secara berkala karena tuntutan maskapainya. Dan hasilnya pun ya selalu nunjukin kalau Christine itu nggak punya penyakit berbahaya apapun, apalagi di bagian otaknya. Terus kejanggalan yang juga dirasakan orang tua Christine kalau polisi ternyata nggak melakukan otopsi secara menyeluruh. Misalnya sama sekali nggak mencantumkan penyebab luka memar yang ada di tubuhnya. Dan juga nggak mencantumkan soal temuan sperma yang padahal sebelumnya ditemukan. Nah, kan inilah ya mereka nganggap kalau polisi itu nggak melakukan otopsi secara menyeluruh. Karena ini polisi pun cuma beralasan kalau saat itu katanya ya tubuh Christine itu nggak bisa dilakukan otopsi secara menyeluruh karena kandung kemih yang berisi urinnya itu udah kosong. Tapi orang tua Christine yang nggak terima dengan hasil otopsinya itu nuntut untuk polisi melakukan otopsi ulang. Dan ternyata polisi udah membalsam tubuh Christine untuk pengawetan. Yang mana karena ini ya tubuh Christine itu nggak bisa diotopsi lagi karena pembalsamannya itu merusak jejak forensik di tubuhnya. Yang emang ini pun ngebuat orang tua Christine kaget karena harusnya proses pengawetan itu dilakukan pihak keluarga dan pihak gerejanya. Karena itu ya masuknya udah proses pemakaman yang emang bukan tugas polisi. Nah, tapi kenapa polisi melakukan itu semua bahkan tanpa konfirmasi dari pihak keluarga? Tapi anehnya biarpun tubuhnya udah dibalsam tapi tetap diotopsi ulang. Yang pasti hasilnya pun ya nggak akan akurat lagi. Dan bener aja pas hasil otopsi kedua keluar, hasilnya pun tetap menyatakan kalau Christine meninggal akibat alami karena pecahnya pembuluh darah di otaknya yang merupakan penyakitnya sendiri. Dan hasil otopsinya pun tetap dianggap sah di pengadilan. Dan di pengadilan itu juga ya mereka semua yang ngaku sebagai gay juga dianggap nggak mungkin melakukan pemerkosaan ke tubuh Christine. Jadinya karena hasil otopsi tadi dan juga karena pengakuan mereka yang sebagai gay, akhirnya ya mereka semua pun itu dibebaskan karena kasus ini dianggap bukan kasus pembunuhan. Karena ini banyak netizen di sana terutama para fansnya Christine ini ya itu nuntut keadilan. Sampai karena ini tagar Justice for Christine Dacera itu jadi trending di Twitter. Dan juga keluarga Christine pun itu merasa nggak mendapatkan keadilan. Sampai karena ini, karena orang tua Christine udah nggak tahu mau nuntut kemana lagi, akhirnya ya orang tua Christine sempat minta keadilan langsung ke Presiden Filipina saat itu. Nah, tapi ya tetap nggak membuahkan hasil apapun. Setelah kasus ini berlalu, kepala penyelidik kepolisian yang bernama Harlow Depositar, di mana dia inilah yang pertama kali menangani kasus ini, yang menyatakan kalau Christine itu korban pembunuhan dan pemerkosaan. Dan juga dia inilah yang mengeluarkan perintah untuk penangkapan ke semua teman-teman Christine yang dianggap tersangka. Justru akhirnya dia inilah yang dianggap bersalah karena dianggap udah menggiring opini yang ngebuat masyarakat jadi berpikir kalau ini tuh kasus pembunuhan. Dan juga dianggap bersalah karena udah menangkap mereka-mereka ini yang sebenarnya bukan pelaku. Nah, jadi karena ini ya, dia pun itu diadilin dan dicopot dari kepolisian Filipina. Yang padahal saat itu ya, dia itu hampir berhasil mengungkap kasus ini. Terutama soal apa yang sebenarnya dialamin Christine di malam tahun baru itu. Karena sampai sekarang masih banyak yang percaya kalau kasus ini tuh sebenarnya nggak terungkap dan masih misteri. Tapi kalau menurut kalian kayak gimana nih? Apakah hasil otopsinya emang bener kalau Christine mungkin meninggal akibat alami? Atau mungkin karena pengaruh alkohol gitu ya? Apa mungkin narkoboy yang ada hubungan dengan overdosis? Gimana nih?
menurut kalian? Tapi kalaupun kayak gitu, kenapa awalnya ditemukan adanya sperma dan adanya luka memar di tubuhnya juga? Dan kenapa itu semua seolah dihilangkan polisi dari otopsinya? Kenapa tuh? Dan juga kenapa polisi repot-repot membalsam tubuh Christine yang padahal itu bukan tugasnya? Padahal saat itu orang tua Christine itu masih berjuang ya untuk tubuh Christine ini diautopsi ulang demi terungkapnya kasus ini, demi keadilan untuk Christine. Tapi apapun itu ya, soal ketiga teman Christine ini, biarpun mereka akhirnya dibebaskan dan dianggap gak bersalah di pengadilan, ternyata di mata masyarakat di sana ya, mereka ini tuh tetap dianggap sebagai pelakunya. Sampai mereka pun itu ngalamin sanksi sosial. Karena setelah 2 tahun kasus ini berlalu, ketiga teman Christine ini tuh sempat diwawancarain di salah satu media di sana, yang mana mereka ngakuin kalau mereka tuh dikucilkan di lingkungannya, dan mereka juga itu diberhentikan dari pekerjaannya. Gak ada panggilan pekerjaan lagi karena dicap sebagai yang emang itu pun ya ngebuat mereka ini depresi, bahkan sampai diusir dari keluarganya. Dan di situ juga mereka pun mengakui yang katanya ya mereka tuh sama sekali enggak melakukan hal buruk ke Christine, dan mereka pun ya katanya sangat-sangat menyayangi Christine layaknya sahabat. Nah, jadi itulah pengakuan mereka saat mereka ini diundang di salah